Pernah dengar istilah ego death nggak? Atau kematian ego? Semua orang pasti akan mengalami fase itu. Entah sekali atau bahkan lebih dari sekali, beberapa kali. Perumpamannya, ego death itu bisa diibaratkan seperti, bayangin kamu mau makan kue atau kamu bikin kue, kamu baking, terus kuenya tuh kamu dekor sama let's say cream cheese atau blueberries atau strawberries. Tapi saat kamu mau potong hasil karya, hasil bakingmu sendiri, yang sebetulnya mungkin dulu kamu biasanya sih makan-makan aja, tapi at some point in your life, pada satu titik dalam hidup kamu ngerasa kayak, tunggu, kok this doesn't feel like me ya? Kok kayak gue udah gak pengen lagi ya makan cream cheese, blueberry, dan strawberry ini. I want something more. Sama kayak Princess Ariel di Little Mermaid, yang mempertanyakan di luar lautan tuh ada apa. Nah, biasanya kalau seorang mau memasuki fase ego death ya, aku bisa bilang dia sebetulnya sedang krisis identitas. Atau sedang menanyakan, what more can happen? What more may happen? What more do I deserve? Why is it like I don't feel comfortable where I used to be? Apalagi yang bisa aku dapetin sih di luar sana? Apalagi yang mungkin bisa aku dapatkan kalau aku berani keluar dari comfort zone aku? Dan kenapa hal-hal yang aku pikir aku sempat sukai, kok aku gak suka? Karena proses ego death itu terjadi ketika kita akhirnya menyadari mungkin selama ini kita dikontrol oleh gengsi, ego, nafsu, obsesi, atau bahkan self-sabotage, self-limiting beliefs, ketakutan, atau hasil pola asuh atau didikan keluarga, orang tua, atau siapapun yang mungkin membuat kita merasa seakan kita punya identitas atau pemahaman dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang actually, yang sebetulnya kalau misalnya kita berani untuk menanyakan ke diri kita sendiri dan belajar jujur ke diri kita sendiri, itu tuh gak matching banget sama values atau bahkan intentions atau tujuan dan purpose, bahkan dreams atau wishes, desires kita dalam jangka panjang. Itu gak selaras dan gak sepadan dengan siapa diri kita. Dan biasanya proses ego death itu terjadi ketika seseorang akhirnya memberanikan diri mau untuk betul-betul belajar mendengarkan kata hatinya dengan jujur. Mau benar-benar belajar untuk mulai mendengarkan, aku tuh sebetulnya mau apa? Aku pengen apa? Apa harapanku, apa keinginanku, apa tujuanku, apa misi jiwaku? Apa alasan aku berinkarnasi? Kenapa aku di sini? Karena percaya deh, gak ada yang namanya kebetulan. Gak ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Segala bentuk akumulasi pengalaman, kejadian, memori yang kita alamin, baik yang menyenangkan atau gak menyenangkan, mereka itu semua ada untuk proses evolusi jiwa kita, untuk perkembangan jiwa kita. Even if we feel like we hate those negative and not so good experiences, but our souls not that. Tapi jiwa kita butuh untuk melewatin itu, supaya kita lebih memahami diri kita sendiri dan memahami sang pencipta apapun agama dan kepercayaan kita. Ego death itu tujuannya supaya kita sadar kalau kita tuh sebetulnya kecil. We're just like small, even tiny particle. Kita tuh kecil banget tahu. Kita kecil dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, tanpa semesta. Kita bukan apa-apa. Mungkin ya kita cuma sebatas kayak butiran debu atau butiran, aku gak disponsor, tapi butiran kepingan Oreo yang ditumbuk. Nah, dibandingkan alam semesta yang seluas itu. Kalian pernah dengar gak istilah atau statement, manusia bisa berencana tapi Tuhan yang beracara? Nah, biasanya tujuan ego death tuh untuk bikin kita sadar kalau misalnya, oke, kita sebagai manusia bisa bikin plan A, B, C, D, Z, bla 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 bla, tapi kalau Tuhan gak ngerestuin, gak ngizinin, ya gak akan kejadian. Mau kita memaksa dalam cara apapun. Dan
Ego death itu bertujuan untuk kita sadar kalau misalnya kita semua sebetulnya saling terkoneksi kok dengan satu sama lain. Dengan sesama makhluk hidup, dengan sesama manusia, dengan sesama binatang mungkin, dengan sesama bahkan pohon, tumbuhan, dan everything is connected in this universe. Whether you like it or not, but we are connected. Dan sayangnya kita hidup sekarang di era dimana banyak banget orang gampang banget iri hati, dengki, kepahitan, emosi berkepanjangan, terus memendam luka lama atau trauma gak disembuhin, kabur-kaburan dari luka. Ujungnya kita lupa kalau esensi hidup itu sebetulnya adalah membagikan cinta kasih, menjadi cahaya, memberkati satu sama lain dalam cara apapun, dalam level dan cara apapun. Because still we're part of the greater universe. Dan itu tujuan ego death. Buat kita bisa ibaratnya mematikan dan membunuh ego atau versi diri kita yang lama, supaya kita bisa terus bertumbuh, berevolusi, bermetamorfosa, dan berkembang untuk menjadi versi diri kita yang jauh lebih baik lagi. Aku bisa bilang sebetulnya ego death itu erat kaitannya dengan awakening, spiritual awakening, dan erat kaitannya juga dengan dark night of the soul, di mana kita perlu menghadapi proses penyadaran lebih dalam lagi, dan proses evolusi diri, evolusi jiwa, dan proses di mana mungkin kita perlu menghadapi sisi-sisi diri bayangan kita dan trauma kita. To really sit down with ourselves and ask, who am I? What do I want to do? Who am I without all of those labels people have ever given to me? Gue tuh siapa? Tanpa trauma gue, tanpa luka gue, tanpa semua bentuk label yang orang pernah kasih ke gue, tanpa memori akan bayang-bayang atau masa lalu gue tuh siapa? Mungkin di antara kalian ada yang lagi menjalani atau melewati fase ego death, atau kamu merasa kamu sudah melewati fase ego death. You'll get through it. Selamat berkenalan lebih dalam lagi dengan dirimu. Coba tanya deh, do you still like where you are right now? Do you still like those cream cheese, strawberries, and blueberries? Or do you feel like you want better? Belajar jujur sama diri sendiri.